Pemirsa, saat didiagnosa alami gagal ginjal akut, Yasir Al-Habsyi tak henti pertanyakan takdir. Butuh 2 tahun baginya berdamai dengan diri sendiri. Kini berbekal pengalaman, Yasir bersama istrinya gencar mempromosikan gaya hidup sehat ke puluhan ribu pengikutnya di media sosial. Kisah getir, bangkit, dan penuh inspirasi Yasir Al-Habsyi, pejuang gagal ginjal asal Bogor, Jawa Barat. Berikut adalah liputan selengkapnya. Siapa sangka video yang diunggah 2 tahun lalu oleh pasangan suami istri Yasir dan Riri ini belakangan ramai diperbincangkan di media sosial dan mengundang simpati warganet. Inilah Yasir Al-Habsyi yang merupakan pasien gagal ginjal yang sepanjang umurnya harus menjalani hemodialisis atau terapi cuci darah. Dan ini Riri Robiani, istri Yasir yang tak pernah absen, mendampingi rutinitas baru suaminya sejak 9 tahun lalu. Di media sosial kita diajak lebih dekat dengan keseharian dan rutinitas terapi cuci darah yang Yasir rutin lakukan. Paling ringannya itu pertama tiba-tiba jadi sering cegukan. Biasanya aku gak pernah cegukan tuh, tiba-tiba sering cegukan kenapa gitu. Terus pipisnya jadi gak beraturan. Jadi aku lebih sering pipisnya itu di malam hari. Bahkan saat aku udah tidur pun bangun beberapa kali cuman untuk pipis aja. Gitu. Terus di mulut juga ada semakin kayak ada aroma besi karat. Jadi mulut tuh kayak ada aroma gak enak banget. Terus semakin lama badan aku semakin bengkak dan ada di tahap yang paling akhir itu aku sesek ya Beb. Aku kalau tidur terlentang itu sesek. Nah di sini kita udah ini ada yang nggak beres. Akhirnya kita cek ke dokter. Nah dari situlah baru ketahuan kalau ginjal aku udah separah itu. Gitu. Bahkan dokter langsung suruh untuk cuci darah karena stadiumnya udah stadium akhir. Saat mengetahui didiagnosa mengalami gagal ginjal, Yasir tak henti-hentinya mempertanyakan takdirnya. Butuh 2 tahun bagi Yasir untuk akhirnya berdamai dengan kondisi kesehatannya. Dalam menerima kondisi dan keadaan mungkin yang berat itu di 2 tahun pertama. Nah, ya, betul, aku sempat baca dan banget. ini sangat inspirasi. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Aku sebenarnya tadinya ada di tahap yang kayak ya Allah, kenapa harus aku gitu ya kayak itu. Tapi Allah selalu memperlihatkan seseringnya aku ke rumah sakit, seiring berjalannya aku sering ke rumah sakit, Allah tuh selalu memperlihatkan ke aku gitu. Kayak ada orang yang pakai kursi roda gitu. Ya Allah, aku masih bisa jalan loh, aku masih punya kaki. Gitu, alhamdulillah. Bagaimana sih juga perjuangan kalau untuk pribadi Mbak Riri mendampingi yang akhirnya tetap berjuang, apalagi untuk yang di fase-fase awal, Mbak? Apa ya, sebenarnya perjuangan aku tidak ada apa-apanya dengan perjuangan suamiku yang sakit. Aku cuma nemenin selama ini, cuma bisa menyemangati, tidak bisa menggantikan rasa sakitnya, cuma berbakti saja sebagai seorang istri terhadap suami. Yasir adalah satu dari jutaan pasien gagal ginjal di Indonesia. Kementerian Kesehatan menyatakan penyakit gagal ginjal kronis yang umumnya didominasi oleh orang lanjut usia mulai merambah usia produktif. Fakta itu tercermin dalam hasil riset kesehatan dasar tahun 2023. Dalam 5 tahun terakhir, proporsi hemodialisis dengan gagal ginjal kronis di rentan usia 25 hingga 34 tahun naik signifikan dari 19,29% menjadi 31,4%. Kalau kita melihat data bahwa pada umur 35 sudah mulai banyak yang kan sudah hampir sama dengan prevalensi secara umum ya 3,31 tadi kita 3, sekian. Nah ini juga sudah menampakkan bahwa justru pada orang-orang dengan usia produktif terjadi penyakit ginjal ini ya. Ini yang kita harus waspadai. Nah, ini akan membuat yang tadinya bonus demografi bisa saja menjadi bencana demografi kalau ini terus-menerus tanpa kita lakukan upaya-upaya ya.
Gagal ginjal termasuk ke dalam golongan 8 penyakit katastropik atau penyakit yang proses perawatannya memerlukan keahlian khusus dengan alat kesehatan canggih dan pelayanan kesehatan seumur hidup. Dan agar tetap dapat beraktivitas, pasien gagal ginjal seperti Yasir harus menjalani cuci darah atau hemodialisis seumur hidupnya. Kementerian Kesehatan mencatat 235 dari 1 juta orang di Indonesia menjalani hemodialisis yang memerlukan biaya yang mahal. Berdasarkan data dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes tahun 2021, total biaya penanganan pasien gagal ginjal dalam program jaminan nasional mencapai 1,7 triliun rupiah, lalu naik menjadi 1,9 triliun di tahun 2022. Praktis, gagal ginjal masuk ke 4 besar penyakit katastropik dengan pembiayaan termahal di Indonesia. Beruntung seluruh biaya perawatan Yasir ditanggung penuh BPJS Kesehatan. Di media sosial, pasangan suami istri ini aktif berbagi cerita dan mengkampanyekan gaya hidup sehat. Kalian boleh scroll video di channel kita karena kita udah cukup sering membahas tentang seputar gagal ginjal kronis dan tentang cuci darah. Ada yang dulu gejala awal kayak Yasir pas divonis gagal ginjal, terus tentang pola hidup sebelum sama sesudah sakit. Ada juga penyebab. Ternyata masih banyak loh yang belum tahu tentang gagal ginjal itu apa sih, cuci darah itu apa sih, kok emang Bahkan ada hipertensi beberapa orang bisa yang jadi nggak tahu gagal ginjal. darah tinggi itu Iya, banyak Enggak, banget yang hipertensi itu apa? Iya, hipertensi itu apa sih? Apa hubungannya hipertensi sama ginjal? Jadi apa yang kita share itu disambut baik. Makasih ya karena sekarang gara-gara nonton kalian, aku sekarang jadi ngurangin ngopi, ngurangin nongkrong malam-malam. Jadi alhamdulillah diterima baik dan dampaknya positif sih, banyak yang jadi berterima kasih karena kita sudah memberikan contoh atau edukasi yang tentang gagal ginjal ini. Jadi mereka Jadi bisa banyak orang lebih yang lebih dini menjaga kesehatannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.